wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Sidang Seminar Proposal Ibu Almira Kalahia, yang terhormat dosen penguji utama Ibu Tri Cahaya Randani, serta yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ibu Anissa Prastika dan Ibu Najwa selaku dosen pembimbing kedua. Saya Fiona selaku sekretaris sidang yang akan memandu sidang yang akan dilaksanakan oleh Adik Rifayanti dengan judul Proposal Manajemen Program Keluarga Harapan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Tomini Barat, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Motong. Kepada Adik Rifayanti, saya persilakan untuk melaksanakan seminar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Almira Kalahia selaku Ketua Sidang pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Tri Cahaya Randani selaku penguji utama yang sempat hadir pada hari ini, dan yang saya hormati Sekretaris Penguji Ibu Fiona RH Asal, dan yang saya hormati pembimbing 1 Ibu Anissa Prastika Qurani, dan yang saya hormati pembimbing 2 Ibu Najwa. Perkenalkan, nama saya Rifayanti dengan NIM B101231153, mahasiswa program studi administrasi publik. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Manajemen Program Keluarga Harapan PKH dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Tomini Barat, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Motong. Baik, langsung saja pada bab 1, bagian pendahuluan. Latar belakang. Desa Tomini Barat, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu desa yang masih menghadapi persoalan kemiskinan struktural yang kompleks. Di Desa Tomini Barat, sebagian besar adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, di mana banyak kepala keluarga yang tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya. Kepala keluarga, lansia, dan anak-anak usia sekolah menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak kemiskinan di desa ini. Untuk menjawab tantangan kemiskinan tersebut, pemerintah Indonesia merancang berbagai program perlindungan sosial. Salah satunya adalah program Keluarga Harapan PKH. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, program Keluarga Harapan di Desa Tomini Barat masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, rendahnya pemahaman PKM, keluarga penerima manfaat terhadap syarat-syarat komitmen, serta keterbatasan kapasitas pendamping sosial dalam mengakses wilayah yang terpencil. Rumusan masalah. Bagaimana manajemen program Keluarga Harapan PKH dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Tomini Barat, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Motong. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manajemen program Keluarga Harapan PKH di Desa Tomini Barat. Kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan teoritis. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik, khususnya pada manajemen program Keluarga Harapan PKH dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Tomini Barat. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kedua, kegunaan praktis. Bagi pemerintah Desa Tomini Barat sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan pengelolaan program Keluarga Harapan di tingkat desa, mulai dari perencanaan yang tepat sasaran, pengawasan dalam pelaksanaan program PKH, penguatan koordinasi antar pendamping sosial PKH, petugas dari Dinas Sosial dan pembimbing pemerintah desa. Penelitian ini secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dan penyaluran bantuan PKH secara transparan sehingga tepat sasaran bagi masyarakat yang kurang mampu di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Bab 2, pembahasan. Penelitian terdahulu. Menurut Susi S. 2022 dengan judul Manajemen Program Keluarga Harapan PKH dalam menyejahterakan masyarakat di Dinas Sosial Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Menurut Adiasa M. 2021 dengan judul Skripsi Manajemen Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Baner, Kabupaten Purworejo. Menurut Rahmania R. 2022 dengan judul Manajemen Program Keluarga Harapan PKH untuk menyejahterakan masyarakat miskin di Desa Panjang, Kecamatan Latimojong. Menurut Hasriana H. 2023 dengan judul Manajemen Pengalokasian Dana bagi penerima program Keluarga Harapan di Desa Mabonta, Kecamatan Berau, Kabupaten Luwuk Timur. Konsep administrasi publik. Teori-teori administrasi publik. Teori Stephen Kabilye, teori deskriptif, teori normatif, teori asumtif, dan teori instrumental. Konsep manajemen.
Menurut George R. Terry 2010, manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Bagian alur pikir. Penelitian ini fokus pada manajemen program Keluarga Harapan PKH dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Tomini Barat, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Mutong. Teori yang digunakan yaitu fungsi-fungsi manajemen, yaitu POAJ. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yang pada dasarnya adalah untuk dapat melihat sejauh mana keberhasilan manajemen program Keluarga Harapan PKH dalam upaya penanggulangan kemiskinan, terutama di Desa Tomini Barat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena penelitian ini bermaksud untuk menemukan, memahami, menjelaskan, dan memperoleh suatu fakta tentang apa yang telah dilakukan para pelaksana program dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Tomini Barat. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian. Lokasi yang diambil pada penelitian ini adalah Desa Tomini Barat, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Mutong. Lokasi ini dipilih secara purposif atau sengaja dengan pertimbangan bahwa Desa Tomini Barat merupakan salah satu desa yang masih menghadapi persoalan kemiskinan struktural yang kompleks dan menjadi lokasi pelaksanaan program Keluarga Harapan PKH sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Waktu penelitian berlangsung pada bulan Maret 2026 sampai dengan April 2026. Pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Penelitian yang dilakukan secara berkelanjutan sampai data dianggap cukup, di mana data yang dikumpulkan bersumber dari informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan pertama, Kepala Desa Tomini Barat. Informan kedua, pendamping sosial PKH di Desa Tomini Barat. Informan ketiga, petugas Dinas Sosial bidang PKH. Informan keempat, penerima manfaat PKH di Desa Tomini Barat. Jenis dan sumber data. Yang pertama, data primer. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang berupa kata-kata dari informan yang diwawancarai dan peristiwa atau kegiatan yang diamati. Informan sebagai sumber data utama sengaja dipilih dari subjek yang menguasai permasalahan, mengetahui banyak hal tentang informasi yang dibutuhkan serta memiliki data dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pendamping sosial PKH, petugas Dinas Sosial Kabupaten Parigi Mutong, Kepala Desa Tomini Barat, dan keluarga penerima manfaat PKM di Desa Tomini Barat. Sedangkan data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen seperti laporan bulanan PKH, surat keputusan Bupati atau Kepala Dinas Sosial yang mengatur tentang pelaksanaan PKH di tingkat daerah, data penerima manfaat PKH, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengambilan dan pengumpulan data. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa kegiatan, diantaranya yakni studi pustaka, observasi, dan wawancara. Instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Teknik analisis data. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, data display atau penyajian data. Yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Operasional konsep. Dalam penelitian ini, manajemen PKH dianalisis berdasarkan 4 fungsi manajemen menurut George R. Terry 2010, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sekian pemaparan proses seminar proposal saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada sekretaris penguji. Baik, terima kasih Adik Rifayanti atas pemaparan proposal yang telah dilaksanakan. Selanjutnya saya persilakan kepada dosen penguji utama untuk mengajukan saran dan masukan untuk Adik Rifayanti. Kepada Ibu Tri Cahyarani, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk sekretaris penguji. Untuk Adik Rifayanti, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa Adik Rifayanti memilih teori POAJ dari George R. Terry sebagai dasar analisis dalam penelitian ini? Baik, alasan saya memilih teori POAJ dari George R. Terry karena teori ini sangat tepat untuk menganalisis manajemen program Keluarga Harapan PKH. Teori POAJ terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang sesuai dengan proses pelaksanaan PKH di lapangan. Dengan teori ini, saya dapat melihat bagaimana program PKH dijalankan secara sistematis dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Tomini Barat.
Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya berikutnya, mengapa Dikrivianti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini? Saya menggunakan metode kualitatif deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam bagaimana manajemen PKH dilaksanakan di Desa Tomini Barat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data langsung dari informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan secara lebih rinci dan mendalam. Baik, terima kasih. Berikutnya saya serahkan kepada Sekretaris Penguji. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya Ibu Penguji Utama. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Ketua Penguji untuk mengajukan masukan serta saran untuk Adik Krivianti kepada Ibu Almira Kalahia. Saya persilakan. Baik, Adik Krivianti, di bagian penelitian terdahulu, apa perbedaan penelitian kamu dengan penelitian terdahulu? Baik, terima kasih Ibu Ketua Penguji atas pertanyaan yang diberikan. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu pada fokus kajiannya. Penelitian saya tidak hanya membahas penyaluran bantuan PKH, tetapi mengkaji manajemen PKH secara menyeluruh menggunakan pendekatan POAJ. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, hingga pelaksanaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di desa tersebut. Selain itu, penelitian ini juga meneliti faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PKH yang ada di lapangan. Oke, jawaban Adik Krivianti sudah cukup baik karena telah menjelaskan letak perbedaan penelitian dan pada fokus kajian dan penggunaan pendekatan POAJ dalam menganalisis manajemen PKH secara menyeluruh. Penjelasan mengenai faktor pendukung dan penghambat juga menjadi nilai tambah penelitian Anda, jadi sudah cukup baik. Terima kasih atas saran dan masukannya Ketua Penguji. Demikianlah rangkaian proposal pada pagi hari ini. Saya selaku sekretaris mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji, ketua penguji, serta dosen pembimbing yang telah hadir pada sidang pada pagi hari ini. Kepada saudara Krivianti, semoga apa yang diberikan kepada dosen penguji serta ketua untuk dijadikan sebagai masukan untuk penelitian Anda. Saya tutup sidang pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.